Ibu Sati, pemilik dari Packing Mie Bebek di alamat Jalan Radar Auri, Gang Haji Sopyan, Cimanggis, Depok. Tahun 2009, itu kan anak ibu udah besar-besar lah ya, udah bisa maksudnya udah inilah, nggak perlu ini, udah bisa disambi gitu kan ya. Nah kebetulan orang tua ibu itu kan bekerja di perusahaan pemotongan hewan. Nah ibu dikasih sampel si bebek packing ini. Pada zaman pertama itu bebek packing tuh mungkin belum booming ya, masih jarang yang pakai dia. Jadi masih jarang deh. Nah ibu dikasih sampel itu, akhirnya ya udah ibu coba-coba gitu. Setelah coba-coba, awalnya sih nggak langsung mie bebek. Awalnya bebek cabai hijau, bebek rendang, ibu masak gitu-gitu. Cuma karena apa, tempatnya agak ke dalam mungkin, jadi kurang strategis, jadi penjualannya kurang ini banyak peminatnya. Akhirnya karena ibu penyuka mie ayam, bakso gitu-gitu, kenapa sih ini makanan mie ayam, bakso itu kan nggak ada matinya ibaratnya gitu kan ya. Masa sih ayam aja enak, bebek yang sebesar ini, dulu kan satu ekor itu bisa sampai 3,5 kilo, 4 kilo, itu dagingnya tebel. Makanya ibu coba-coba, masa sih nggak enak dibikin mie ayam. Akhirnya dari situ, terus kayak mie bebek, mie ayam itu kan dari anak-anak sampai dewasa makan gitu kan. Awalnya dari situ aja. Sebenarnya sih awalnya itu yang pertama datang makan ke warung ibu ini, baru awalnya buka itu wartawan. Nah itu ibu-ibu wartawan banyak tanya gitu, ini mie bebek apa, coba-coba gitu kan ya. Terus ini mie bebek apa bu? Akhirnya ibu bilang ini bebek packing. Nah dari situ aja ibu, ya udahlah mie bebek packing saja gitu. Pengennya usaha ini, bener. Setiap ibu jajan, emang sebelum ibu buka usaha kan seneng jajan. Kayak ada makanan di mana juga ibu suka kan, gitu. Lihat kalau ngelihat ada warung bakso, mie ayam rame itu pengen kapan ya punya usaha seperti itu. Emang ibu suka masak, nggak tahu enak nggak tahu enggak, pokoknya ibu suka masak gitu aja deh. Pokoknya ibu suka aja yang dagang matengan makanan gitu suka. Dari awal itu udah bersih. Kan kita dikirim dari perusahaan itu bebeknya udah bersih. Jadi kita di rumah itu tinggal kita presto, terus diambil dagingnya, kan cuma daging yang ibu pakai. Kan kalau kalau bebek packing tulangnya tuh keras, nggak bisa kayak ayam gitu-gitu, nggak bisa dipakai, bahaya kan, takut buat anak-anak apa gitu, makanya nggak ada tulang. Di sini cuma daging aja. Orang tua ibu kerja di perusahaan itu kan sudah berapa puluh tahun ya, dari ibu umur 3 tahun, ada kali sekitar 20 tahunan. Nah itu pensiun. Nah setelah pensiun, karena ya alhamdulillah mungkin orang tua ibu ininya baik, akhirnya dari perusahaan, Pak usaha, Bapak mau pilih apa? Di situ kan ada pemotongan, ada ayam, ada telur, unggas dan segala macam kan. Nah di situ orang tua ibu suruh pilih, mau usaha apa, silahkan. Terus akhirnya dari perusahaan, coba deh Pak nih, anaknya suruh ngolah. Ini ada produk baru, bebek packing. Zaman dulu satu ekor cuma 20.000, berat 3,5 kilo. Kadang-kadang kita ambil 10 ekor masih ditambahin tuh sama perusahaan. Freezer segala macam itu dibantu sama perusahaan orang tua ibu. Setelah kesini-sini ya lumayan harganya. Kan masih takut mungkin ya, mau buat apa gitu bebek sebesar itu gitu kan. Sebelum dagang ini kan biarpun ibu rumah tangga, ibu kan bikin makanan di rumah, ibu titip-titipin di warung gitu. Sebenarnya dari orang tua ibu mungkin ada jiwa dagang. Orang tua ibu zamannya ibu masih sekolah SD itu pernah dagang mie ayam. Zaman dulu kan namanya belum ada bebek ini. Cuma mungkin ininya kurang
mentalnya kurang kuat kali, jadi ada sedikit udah berhenti. Orang tua ibu udah dagang apa aja sih kalau dari ini, cuma ibu juga dulu sebelum dagang ini sih di rumah, biarpun ini bukannya keluar begini, di rumah tetap bikin dagangan, titip-titip di warung. Malah lemper ibu combro udah sampai ke Malaysia. Orang tua ibu pensiun kan, ibu dikasih contoh si bebek, dikasih sampel kan, suruh dagang. Nah itu ibu mulai. Akhirnya ibu mau coba-coba deh. Udahlah, pokoknya nekat aja, ibu gitu. Hitung-hitung ibu kursus gitu aja, tapi menghasilkan. Gitu sih awalnya. Jadi ya udah belajar gitu-gitu. Sambil berjalannya waktu, ternyata ini aja deh gitu. Kadang-kadang nih satu hari tuh cuma laku 2. Itu aja mungkin karena temen ibu ya. Tuh, karena temen ibu aja. Kalau yang orang masih ini sih mungkin dia, mie bebek itu kan identik dengan amis kan, gitu-gitu. Mungkin orang kan jadi apa enak gitu. Ngerti juga sih. Cuma ya sabar aja lah, namanya kita usaha. Cuma ibu nggak beban kan karena bapak kerja. Gitu, seperti yang ibu bilang, ibu di sini kan anggap aja lah kursus gitu aja. Awal buka itu memang sepi. 3 tahun aja belum ini, ibarat anak mah belum jalan deh, namanya orang usaha gitu. Emang kalau orang usaha itu kan harus sabar. Untuk memulai hampir semua orang bisa, mempertahankan yang sulit. Makanya sabar. Waktu awal pandemi itu gimana tuh, pas sekolah udah itu benar-benar pokoknya drastis. Kan apalagi nggak boleh makan di tempat kan. Sedangkan makanan kayak bakso, mie, itu kan enaknya makan di tempat. Nah, pokoknya itu udah 80% jatuhnya. Benar, ibu punya cabang 2 aja tutup. Ibu buka di UNAS, Universitas Nasional Pasar Minggu. Tapi kan ibu di kantinnya. Terus kalau online siapa yang mau beli? Nah, akhirnya udah biarin tutup aja dulu. Karena kan kita juga kalau kita pertahankan kan nggak bisa, karena nggak ada yang makan kan. Jadi ya udah. Tuh, jadi cuma di sini aja. Kalau yang satunya lagi? Satunya lagi di mall, di Superindo. Cuma kan itu mall juga tutup. Jadinya jadi udah. Kalau ibu sih jalanin aja, karena ibu percaya rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Kalau ibu mau berusaha, kalau ibu masih mau usaha, pasti ada rezekinya. Gitu aja sebenarnya. Jadi nggak yang gimana gitu, enggak sih, cuma jalanin aja. Kalau ibu mau keluar, mau cari rezeki, pasti ada rezekinya, udah disiapin. Entah itu banyak, entah itu sedikit, ya udah kita jalanin aja. Emang sempet sih anak-anak ibu stop dulu selama beberapa bulan yang kerja kan, ibu stop dulu di rumah aja dulu karena ibu nggak bisa bayar. Jadi ibu sama bapak paling berdua, karena cuma ngelayanin yang bungkus. Itu kita biasanya sehari 10-15 kilo. Itu kadang-kadang cuma 3 kilo itu aja udah bersyukur. Bener-bener jauh sekali. Jauh. Makanya pas yang nggak boleh makan di tempat itu kan, kalau udah boleh makan di tempat baru agak mendingan gitu. Cuma ya jalanin aja. Udah, yang penting kita masih mau berusaha, berdoa, insya Allah ada aja lah rezeki, biarpun sedikit atau banyak, pasti ada gitu. Daripada berhenti sama sekali, kan gitu. Kita udah jalanin aja gitu. Malah pas itu kan sempet bulan puasa juga kan. Nah, itu sampai ibu dagang gorengan juga, sini lontong, siapa tahu gitu ya. Akhirnya ya kalau lagi rame ya alhamdulillah. Kalau pas sepi ya udah dimakan aja sendiri, udah gitu aja. Pokoknya jalanin aja kita. Betul. Pokoknya kita yang penting mau usaha, insya Allah rezeki ada gitu aja. Mau banyak mau sedikit, insya Allah cukup. Kalau ibu sih percayanya gitu aja. Makanya kok bisa bertahan kayak ini? Ya karena itu. Kita harus berusaha dan berdoa gitu, udah ikhtiar aja, ya kan, kita tawakal aja, Allah mau ngasih berapa ya sudah terimain gitu. Kalau ibu gitu, jadi ya alhamdulillah sih dagang selama ini nggak ada beban. Kalau orang kan ditarget gini, ibu nggak punya target. Rezeki hari ini segini, alhamdulillah. Insya Allah nikmat kalau bisa disyukuri. Kalau misalnya kita kurang sebanyak apapun nggak akan cukup, akan kurang terus. Ya alhamdulillah anak banyak, tapi alhamdulillah aja deh.
Ibu emang modal nekat doang ya zaman dulu ya. Ibu sampai ini kan warung bikin sendiri zaman dulu. Zaman dulu tuh ada sih fotonya zaman dulu yang pakai bambu-bambu kan. Punya apa aja udah deh, pokoknya ibu nekat. Ibu punya TV ibu jual. Punya ini kurang ini, pokoknya karena nekat aja gitu. Ada sedikit kekurangan ya berusaha ibu cari gitu. Pokoknya karena ya ibu pengen usaha gitu aja deh intinya gitu. Emang bukan yang punya modal terus ini enggak. Ibu karena itu ya udah nekat bismillah gitu. Ibu pengen deh usaha gitu. Tapi kan kita perlu modal untuk bangun tempatnya kan gitu. Ya udah ini udah kebeli udah, tapi ininya belum ada, Bu. Nih kata tukang bangunannya kan. Waduh, ini udah habis ya uangnya gitu. Ya udah, punya apa? Udah dipakai aja dulu gitu. Ya pokoknya bener-bener dari nol. Makanya kadang-kadang misalnya sepi atau apa, ibu nggak boleh menyerah. Ibu harus ingat dulunya. Susahnya. Kita dulu merintisnya tuh susah. Jadi kalau bisa jangan semudah itu nyerah. Kalau untuk usaha itu kalau yang ibu alamin ya, entah kalau yang sudah ini nggak tahu juga. Tapi yang seperti ibu alamin, ibaratnya 1-3 tahun itu ibarat anak mah baru berangkang kali ya. Pertama kali jualan paling laku 3 mangkok deh. Jadi nggak bisa diiniin gitu 3 mangkok. Laku 5 mangkok aja udah seneng banget itu deh ibu. Bener. Wah, udah cuma karena ya udah sabar sambil nunggu suami ibu pulang kerja kan, ya udah ini aja. Makanya melakukan sesuatu pekerjaan itu kalau bisa jangan beban gitu. Kita harus senang dengan pekerjaan itu. Kita harus suka dulu sama pekerjaan itu. Jadi kita nggak ya enjoy gitu loh. Jadi nggak beban, nggak aduh pusing gitu-gitu. Karena ibu kan suka masak. Ibu suka mie ayam, ya kan? Ya kalau nggak ini ya ibu makan aja. Sebelum pandemi sih bisa 350. Sebelum itu ya, kalau sekarang sih pokoknya masih, kalau ibu kiloan sih ininya ya, mie-nya gitu. Ya 20 aja masih ngangkat. Ya sekitar 250 porsi lah, masih 200-250. Itu kalau hari Minggu, Sabtu, weekend gitu, 200 sampai 250. Kadang bisa lebih gitu, tapi kalau hari-hari biasa sih standar aja. Kalau sebelum pandemi itu bisa sampai 350? Bisa sampai 25 kilo gitu-gitu. Ibu dulu sampai punya karyawan 8 sampai 30 kilo. Ibu kan ada bebek bakar, ada sate. Ada sate bebek dulu. Cuma kan itu nggak berjalan juga, ya sudah dijalanin aja yang berjalan. Awalnya sih ibu sendirian, terus nambah 1 kan, tahun berapa gitu ya, lupa deh kalau ditanya tahunnya deh ya gitu. Terus akhirnya nambah lagi, nah akhirnya ibu buka bebek bakar, sate bebek, akhirnya kan tambah lagi karyawan. Tapi setelah kesini-sini kan karena sate sama bebek bakar nggak berjalan, akhirnya dikurangin gitu. Cuma pas yang kemarin corona itu sih enggak sih, masih 5. Kalau di bisnis kuliner paling biasanya kalau pas harga bahan-bahan kebutuhan ini naik. Kan kalau kuliner nggak bisa, misalnya kayak cabai naik atau bahan-bahan naik, dia ikut langsung naik. Kan nggak bisa begitu. Kalau pas kayak cabai naik, itu kan nggak lama naiknya. Ibu naikin harga pada saat si bebeknya ini naik. Baru misalnya 2 tahun naik harganya gitu, baru ibu ikut naikin. Tapi kalau kira-kira ibu masih bisa, masih adalah lebihnya, nggak apa-apa. Karena kalau cabai kan nggak lama, paling lama seminggu dia bisa turun lagi kan. Sedangkan kalau si daging ini kan kalau udah naik nggak bisa turun. Awalnya aja 20.000, sekarang sudah 200.000 per ekor. Awalnya dagang 5.000 dulu ibu 1 porsi. Sekarang udah ya harus naik. Yang penting kualitas kita jangan sampai ini turun gitu. Pelanggan juga ngerti kok. Kalau punya keinginan, bener-bener dia punya keinginan, udah lanjut aja. Jangan sampai maju mundur. Nanti keduluan orang. Kamu punya ide apa? Nanti kalau kamu takut, keduluan orang. Jadi kamu nggak akan berhasil.
cepet maju aja, udah mau berhasil mau jalan mau enggak, yang penting kamu udah jalanin. Kalau Allah kalau Allah emang memberikan rezeki itu, usaha itu di kamu, pasti itu akan berjalan. Cuma namanya orang usaha itu kan nggak seperti pegawai, gajinya tetap udah pasti. Kalau usaha itu butuh kesabaran, ya kan. Pokoknya cuma seneng kalau ini. Banyak, kalau menurut ibu banyak senangnya, banyak saudara, ketemu banyak orang, ya kan, kita banyak ini deh, pokoknya banyak senangnya gitu. Pokoknya jangan takut. Yang penting kita berani dulu aja. Iya, yang penting udah nekat aja gitu, pasti ada jalan kok. Kalau ibu sih begitu sarannya. Jadi kan kadang-kadang kalau anak-anak mana bisa sih ini, jangan, mumpung masih muda, nanti kalau udah tua nyesel. Nah, kalau masih muda kan, coba kalau ibu dari muda dulu, aduh sekarang mungkin cabang ibu udah di setiap pulau kali ya, kan gitu. Jadi harus semangat, yang muda tuh harus semangat.